Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 16, hubungan industrial yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 jenis perselisihan yang dapat diselesaikan antara pekerja dan pemberi kerja. Yang umum terjadi, yang pertama adalah selisihan hak. Jadi apabila ada hak baik dari pemberi kerja atau pekerja yang dilanggar, misalkan nih dari pekerja ternyata dia menerima gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati, atau pemberi kerja yang tidak mendapatkan haknya dari kewajiban yang harusnya dilakukan oleh pekerja. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini kaitannya erat dengan pembentukan perjanjian kerja bersama yang harus dibentuk antara serikat pekerja dan pemberi kerja. Selain itu juga sebetulnya kalau belum ada serikat pemberi kerja, bisa timbul perselisihan kepentingan apabila terdapat satu perubahan dalam perjanjian kerja atau perubahan dalam peraturan perusahaan yang ditentang atau tidak disepakati oleh pekerja. Yang ketiga adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Jadi pemutusan hubungan kerja ini bisa menimbulkan perselisihan apabila ternyata pekerja tidak menerima dasar-dasar dilakukan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja. Dan yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja. Jadi apabila dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja, ternyata salah satu serikat pekerja menganggap adanya diskriminasi atau adanya perbedaan hak yang harusnya diterima sama oleh masing-masing serikat pekerja, maka di situ bisa timbul perselisihan antar serikat pekerja. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, jenis baru virus corona. Pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina tahun 2019 dan kemudian menyebabkan wabah besar dan berkelanjutan. Virus COVID-19 berkaitan dengan virus corona, kelelawar yang menyerang sistem pernafasan. Batuk menjadi salah satu gejalanya. Maka jika batuk harus ditutupi oleh tisu dan langsung dibuang. Kemudian cuci tangan. Sebaiknya hindari atau gunakan masker supaya tidak terkena virus COVID-19. Muhammad Supriyadi, korban PHK karena pandemi corona. Puluhan karyawan retail Ramayana di Kota Depok, Jawa Barat menangis dan berpelukan setelah terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, virus corona ini COVID-19, jadi karyawannya dikurangi. Lu sendiri akhirnya di PHK? Iya. Dengan alasan? Pemasukan berkurang, pengeluaran sama pendapatan lah, hitungannya begitu ya. Nggak nyambung udah tuh ya? Nggak nyambung. Akhirnya yaudah, sebagian di PHK. Mengulangi surat edaran Menakertran yang sudah lama, tahun 2004, kita berharap sekali lagi PHK itu sebagai jalan terakhir. Beberapa alternatif yang bisa diupayakan misalnya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur, mengurangi shift, membatasi atau menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu, kemudian tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Mencegah meluasnya PHK. Di sini pastikan program stimulus ekonomi yang sudah kita putuskan betul-betul segera diimplementasikan, segera dilaksanakan dan betul-betul berjalan sehingga dirasakan oleh para pelaku usaha. Dan saya ingatkan juga agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK. Atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja.
Pandemi COVID-19 merupakan masalah bersama, baik bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja ataupun buruh. Maka penanganannya membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak. Pemerintah sudah menyarankan upaya untuk tidak melakukan PHK dengan melakukan pemotongan upah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan istilah dirumahkan dan tidak dibayar atau unpaid leave, cuti di luar tanggungan. Perusahaan harus dapat melakukan upaya tersebut dengan baik dan sesuai apa yang dikatakan pemerintah. Jika keduanya sudah berjalan, terakhir yaitu pada pribadi pekerja untuk menerima upah yang tidak seharusnya, tapi masih dapat bekerja di perusahaannya. Hal tersebut akan menghasilkan hubungan industrial yang tetap harmonis karena terjalinnya komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja.